Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih Solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar matematika, pengukuran debit. Kalian mungkin pernah mengisi bak mandi dengan cara mengalirkan air melalui sebuah keran. Berapa lama waktu yang diperlukan agar bak mandi terisi penuh? Jawabannya tergantung besar kecilnya aliran air yang keluar dari keran tersebut per satuan waktu. Besar kecilnya volume air yang mengalir per satuan waktu disebut debit. Secara umum, debit adalah banyak zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Banyak zat cair diukur dengan menggunakan satuan volume, sehingga pengukuran debit zat cair berkaitan dengan volume dan waktu. Sebelum mempelajari cara mengukur debit, ayo mengenal hubungan antar satuan volume terlebih dahulu. Hubungan antar satuan volume. Kalian pasti sudah belajar tentang satuan panjang atau jarak dan satuan waktu beserta hubungan antar satuannya. Sekarang kita akan belajar tentang satuan volume dan hubungan antar satuan. Untuk hubungan antar satuan volume, setiap satu tangga turun dikali 1000, jika 2 tangga dikali 1 juta, jika 3 tangga dikali 1 miliar, dan seterusnya. Dan sama seperti satuan panjang, jika naik maka dibagi 1000 jika 1 tangga. Dan jika 2 tangga maka dibagi 1 juta dan seterusnya. Contoh pertama, 8 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Kita lihat meter ke desimeter itu turun berapa tangga. Meter ke desimeter turun 1 tangga. Karena dia pangkatnya 3 jadi dikali 1000. Kemarin kita menggunakan satuan panjang, itu dikali 10 karena tidak mempunyai pangkat. Jika dia pangkatnya 2 dikali 100. Nah ini sekarang kita belajar satuan volume, pangkat 3 berarti dikali 1000. Jadi 8 dikali 1000 adalah 8000. Atau boleh juga langsung kita tambahkan. Jadi 8 langsung kita tambahkan nolnya 3. Jadi setiap turun 1 tangga kita tambahkan nolnya 3. Kemudian contoh kedua, 7000 dekameter kubik sama dengan titik-titik kilometer kubik. Kita lihat dekameter ke kilometer ternyata naik. Kita hitung naik berapa tangga. 1, 2. Jika 1 tangga dibagi 1000, maka 2 tangga, nolnya ada 6, jadi dibagi 1 juta. Karena tadi naik 2 tangga, jadi 7000 dibagi 1 juta. 1 tangga 3 nol, maka 2 tangga 6 nol. 7000 dibagi 1 juta. Kita hitung, di 7000, nolnya ada 3. Kita coret nolnya 3. Kemudian yang di bawah kita samakan, kita coret juga 3. Jadi tinggal 7 dibagi 1000. Jadi 7000 dekameter kubik sama dengan 0,7 dibagi 1000 ya. 0,007 kilometer kubik. Atau bisa juga cara menghitungnya 7 dibagi 1000. 7 dibagi 1000, kita tulis dulu angka 7-nya. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Hitung 1, 2, 3. Kita hitung mundur sama seperti pembagian pecahan desimal kemarin. Kita mundur 1. Ternyata tidak ada angka lagi di depan, kita tambahkan 0. Kita ulang lagi mundurnya, 1, 2. Tidak ada angka, kita tambahin lagi nolnya. Kita mintanya mundur 3 angka karena nolnya ada 3.
Jadi kita mundur 1, 2, 3. Di tempat berhenti kita beri tanda koma. Dan jika belum ada angka di depan berarti kasih 0. 0,007 sama 0,007. Jadi bisa menghitungnya dengan cara mundur dengan syarat tulis angka selain 0. Kemudian ada angka 3, nolnya ada 3. Jadi kita mundur 3 kali dari angka 1, 2, 3. Jika kurang angkanya di bagian depan maka kita tulis angka 0. 1, 2, 3. Di tempat berhenti diberi tanda koma. Dan jika di depan tidak ada angka maka kita beri angka 0. Kemudian contoh keempat, 4 kiloliter sama dengan titik-titik liter. Kita lihat kiloliter ke liter 1, 2, 3. Nah ini sama seperti satuan panjang karena tidak memiliki pangkat. Jadi setiap satu tangga dikali 10, 2 tangga dikali 100, 3 tangga dikali 1000. Kiloliter ke liter turun 3 tangga berarti dikali 1000. Jadi 4 dikali 1000 sama dengan 4000 liter. Kemudian contoh keempat, 3 kiloliter ditambah 7 hektoliter sama dengan titik-titik dekaliter. Kiloliter ke dekaliter. Kiloliter ke dekaliter kita hitung 1, 2. Jadi dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 300. Kemudian 7 hektoliter kita ubah jadi dekaliter. Jadi jika penjumlahan atau pengurangan kita ubah satu persatu. Jadi kiloliter dulu ke dekaliter, baru 7 hektoliter ke dekaliter. Hektoliter ke dekaliter turun satu tangga berarti dikali 10. 7 dikali 10 sama dengan 70. Sekarang karena soal dijumlah jadi kita jumlahkan. 300 ditambah 70, 370 dekaliter. Kemudian hubungan antar satuan volume. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cc. 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Kemudian contoh nomor 5. 4 hektoliter ditambah 15 liter sama dengan desimeter kubik. Seperti yang sudah kita pelajari, hubungan antar satuan volume. Desimeter kubik itu sama seperti liter. Jadi cara mengerjakannya kita lepas dulu 4 hektoliter. Desimeter tadi, desimeter kubik sama seperti liter. Kita lihat hektoliter kita ubah menjadi liter. Hektoliter menjadi liter turun 1, 2. Karena tidak mempunyai pangkat, turun 2 tangga dikali 100. Berarti 4 dikali 100 sama dengan 400. Ingat, desimeter kubik sama seperti liter. Sekarang yang kedua, 15 liter diubah jadi desimeter kubik. Desimeter kubik tadi sama dengan liter. Jadi 15 liter tetap 15 desimeter. Karena soal dijumlahkan, tinggal kita jumlahkan. 400 ditambah 15 adalah 415. Contoh nomor 6, 8 meter kubik ditambah 7 liter sama dengan titik-titik cc. Nah, yang kita tahu di hubungan antar satuan volume, cc sama dengan centimeter kubik. Jadi, kita ubah dulu satu persatu. Dari 8 meter kubik. Meter kubik kita ubah cc tadi menjadi sentimeter. Kita lihat meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter kita hitung 1, 2. 2 tangga. Jika 1 tangga dikali 1000, maka 2 tangga dikali 1 juta. Jadi 8 meter kubik tadi ke cc atau sentimeter kubik turun 2 tangga jadi dikali 1 juta. 8 dikali 1 juta adalah 8 juta. Kemudian angka kedua 7 liter. Liter di hubungan antar volume adalah desimeter. Jadi liter sama seperti desimeter kubik. Jadi 7 dikali, kita lihat desimeter kubik ke sentimeter kubik turun berapa tangga. Desimeter ke sentimeter turun 1 tangga berarti dikali 1000. Jadi 7 dikali 1000, 7000. Kemudian kita tambahkan
0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 ditambah 7, 7, 0 turunkan, 0 turunkan, 8 diturunkan. Jadi hasilnya 8.007.000 cm3 atau sama saja 8.007.000 cc, karena cm3 dan cc itu sama. Mengenal satuan debit. Debit dapat diukur dengan menggunakan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalian telah mengenal satuan volume seperti milimeter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik, dan liter dengan menggunakan satuan waktu detik, menit, atau jam. Maka satuan debit berdasarkan rumus adalah milimeter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, liter per detik, dan liter per jam. Berikut contoh mengubah debit dengan satuan waktu yang sama tetapi satuan volume berbeda. Kemudian contoh nomor 7, 12.000 cm3 per menit. Sama dengan, kita lihat, dia minta ubah ke desimeter kubik per menit. Menit dan menit sudah sama, jadi yang perlu kita ubah hanya sentimeter ke desimeter. Kita lihat, sentimeter ke desimeter itu naik satu tangga. Karena berpangkat 3, naik satu tangga dibagi 1000. Jadi 12.000 dibagi 1000. 12.000 dibagi 1000. Cara menghitungnya boleh kita coret 3 angka 0, 3 angka 0. Jadi 12 dibagi 1 sama dengan 12 desimeter kubik per menit. Jadi menit dan menit sama, jadi tidak perlu dirubah. Jadi hanya dihitung sentimeter ke desimeter. Kemudian contoh selanjutnya, mengubah debit dengan satuan volume sama tetapi satuan waktu berbeda. Kemudian contoh selanjutnya, 1800 cm3 per menit, titik-titik centimeter kubik per detik. Kita lihat di atasnya sudah sama, jadi tidak perlu dirubah. Yang dirubah adalah menit ke detik. Menit ke detik adalah 60 detik. Jadi 1800 dibagi menit ke detik tadi 60. Di 60 ada 1 0, kita coret 1. Karena di bawah dicoret 1, di atas kita coret 180 dibagi 6 adalah 30 centimeter kubik per detik. Jadi 30 centimeter kubik per detik. Kemudian mengubah debit dengan satuan volume dan satuan waktu berbeda. Contoh selanjutnya, 720.000 cm3 per menit, titik-titik desimeter kubik per detik. Nah, kita tahu centimeter ke desimeter itu naik satu tangga. Karena pangkat 3 naik satu tangga dibagi 1000. Jadi 720.000 dibagi 1000. Dan yang bawah menit ke detik. Menit ke detik itu 60. Jadi 720.000 dibagi 1000 itu 720 dibagi menit ke detik itu 60. Di 60 ada 1 0, kita coret 1, di atas kita coret 1, jadi atas dan bawah harus sama. 72 dibagi 6 itu 12 desimeter kubik per detik. Kemudian yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit. Contoh, pada pukul 12, debit air di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15? Pada soal diketahui debit air 5 meter kubik per menit. Lama air masuk tadi
Yang ditanya berapa volume pada pukul 15 dan dilihat pada pukul 12 debitnya 5 meter. Jadi 15 sampai 12 itu 3 jam. Karena debit diketahui meter kubik per menit, jadi kita ubah 3 jam menjadi menit. Jam menjadi menit adalah 60, jadi 3 dikali 60 adalah 180 menit. Itulah tadi beberapa contoh tentang pengukuran debit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.